Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novita dengan NIM 100111282025059 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun 2020 kelas IKMA. Di sini saya akan menyelesaikan tugas biostatistika uji T tidak berpasangan dengan menggunakan Excel. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Alfa 5%. Langsung saja. Sebelumnya di sini saya telah mengerjakannya terlebih dahulu, jadi teman-teman bisa melihat dan saya akan menjelaskan tutorial step by step-nya. Step pertama, di sini saya telah membuat diketahui, di mana sebelumnya telah kita ketahui pada soal tadi. Di sini ada N1. N1 melambangkan jumlah orang yang merokok, yaitu 40 orang. N2 melambangkan orang yang tidak merokok, yaitu 50 orang. X1 bar melambangkan rata-rata berat bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok, yaitu 2,9 kg. Sedangkan X bar 2 untuk melambangkan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tidak merokok, yaitu 3,2 kg. S1 melambangkan standar deviasi rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok, yaitu 0,1 kg. S2 melambangkan standar deviasi rata-rata berat badan yang dilahirkan oleh ibu yang tidak merokok, yaitu 0,1 kg. Dan yang terakhir, alfa sudah ditentukan pada soal tadi, itu berjumlah 5% atau 0,05. Langsung saja ke step yang kedua, yaitu ditanya hubungan status merokok ibu hamil dengan BB bayi yang dilahirkan. Selanjutnya, step yang terakhir itu penyelesaian. Sebelum melakukan uji T, kita akan menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya terlebih dahulu. Hipotesis 0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan antara berat badan bayi dengan ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Hipotesis 1-nya terdapat perbedaan antara berat badan bayi ibu yang merokok dengan yang tidak merokok. Di sini saya telah menuliskan rumus, teman-teman bisa melihat. Kita lanjut saja langsung ke penyelesaian. Penyelesaian pertama yaitu X1 bar dikurang X2 bar, di mana X1 bar itu 2,9 dan X2 bar itu 3,2 dan didapatkan hasilnya min 0,3. Yang kedua, S1 kuadrat. Di sini S1 sama dengan 0,1 dikuadratkan, maka mendapatkan hasilnya 0,01. Begitu juga dengan S2 kuadrat, sama di sini juga 0,1 dikuadratkan dan hasilnya 0,01. Langkah keempat, kita mencari penyebut dengan rumus buka kurung N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah buka kurung N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat. Maka kita mendapatkan hasil 0,88. Langkah yang kelima, di langkah yang kelima ini kita mencari pembilang dengan rumus buka kurung N1 dikurang 1 ditambah buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung, dan kita mendapatkan hasil 88. Selanjutnya langkah ke-6. Di langkah ke-6 ini kita menggunakan rumus langkah keempat dibagi langkah kelima.
di mana langkah keempat hasilnya 0,88 dan hasil langkah kelima itu 88. Maka didapatkanlah hasilnya 0,01. Selanjutnya, langkah ketujuh, kita menggunakan rumus buka kurung 1 dibagi N1 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dibagi N2 tutup kurung, di mana N1 sama dengan 40 dan N2 sama dengan 50. Maka didapatkan hasil 0,045. Di langkah yang ke-8, kita menggunakan rumus langkah ke-6 dikali langkah ke-7, di mana langkah ke-6 hasilnya 0,01 dan langkah ke-7 hasilnya 0,045. Maka didapatkan hasil 0,00045. Selanjutnya, langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-9, kita mengkuadratkan dari langkah ke-8 tadi, yaitu akar dari 0,00045, di mana kita mendapatkan hasil 0,021213203. Dari penyelesaian di atas, maka kita mendapatkan nilai T hitung, yaitu dengan cara langkah pertama tadi, yaitu min 0,3 dibagi dengan langkah yang ke-9, yaitu 0,021213203. Maka didapatkanlah hasilnya min 14,142135,23562. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari T-tabel. Pada T-tabel sesuai dengan nilai alfanya yaitu 5% atau 0,05, maka kita dapatkan nilai T-tabelnya yaitu 1,662. Baiklah, dari penyelesaian di atas, kita mendapatkan kesimpulan bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T-tabel, yaitu min 14,142 lebih kecil daripada 1,662. H0 ditolak. Kita mendapatkan perbedaan antara berat badan bayi dengan ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. H0 ditolak karena sesuai dengan kesimpulan yang kita dapat, yaitu terdapat perbedaan antara berat badan bayi ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Tentu saja pernyataan ini sesuai dengan H1, di mana terdapat perbedaan antara berat badan bayi ibu yang merokok dengan yang tidak merokok. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.